Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada ayat berikutnya dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah inti daripada Al-Quran. Bahkan ayat ini inti dari seluruh kitab-kitab langit yang diturunkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya yang berjumlah 104 kitab, yang 100 disebut dengan suhuf dan yang 4 disebut dengan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Yang 100 suhuf digabungkan dalam sebuah kitab yang disebut dengan Taurat. Kemudian yang 100 suhuf dan Taurat digabungkan dalam kitab Injil. Dan yang 100 kitab Injil, bahkan Zabur dan Taurat, disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab yang kita kenal dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran digabungkan dalam satu surat yang disebut dengan Suratul Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu digabungkan dalam satu inti, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat ini ayat yang agung, karena terkandung seluruh kitab-kitab langit, mulai daripada suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, tergabung dalam ayat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ayat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kalimat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in di pertengahan surah Al-Fatihah. Sebelumnya 3 ayat dan setelahnya juga 3 ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. 3 ayat. Kemudian Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya Al-Fatihah itu disebut sab'ul mathani, 7 ayat. Pertengahannya Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasamtu as-shalah ala qismain. Aku bagi salat itu menjadi 2 bagian. Nisfun lillahi wa nisfun li'abdi. Separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Iyyaka na'bud, berarti di sini bagian untuk Allah. Ketika Allah katakan Iyyaka nasta'in, inilah bagian untuk hambanya. Jadi Iyyaka na'bud separuh untuk Allah, wa iyyaka nasta'in separuhnya untuk hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, banyak faedah yang bisa kita petik. Makanya Imam Ibnul Qayyim sampai mengarang berjilid-jilid kitab hanya membahas Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Satu kitab namanya Madarijus Salikin fi manazil Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Saking agungnya ayat ini sampai ulama mengarang berjilid-jilid untuk memahamkan kepada kita kalimat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat kita, setiap ayat itu ada jawabannya. Ketika kita katakan Alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah jawab Hamidani abdi. Ketika kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab Athna alayya abdi. Ketika kita katakan Maliki yaumiddin,
atau Maliki Yaumiddin, bisa dibaca mimnya panjang, bisa dipendekkan mimnya, dua qiraah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan majjadani abdi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawabannya berbeda. Dia mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Perhatikan artinya. Ketika kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb, penguasa alam semesta. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila kita katakan ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah jawab asna alayya abdi. Lebih khusus lagi, hambaku sedang mengagung-agungkan diriku. Apabila kita katakan Maliki Yaumiddin, maka Allah jawab majjadani abdi, hambaku sedang membesar-besarkan diriku. Tapi ketika kita katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Sesungguhnya ia sedang membagi antara diriku dan dirinya. Maka setiap permintaan hamba pasti kukabulkan. Makanya setelahnya ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah hidayah. Jadi iyyaka na'bud diberikan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in ini untuk kita. Subhanallah, lihat tertib Al-Quran. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'bud, Allah sebelumnya memulai dengan 3 kalimat yang menunjukkan kepada ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Karena alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin terkandung 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Dan ketika kita bicara tauhid, artinya bicara tentang ilmu, tentang pengetahuan. Siapa Rabb kita? Setelah kita diajarkan pengetahuan tentang siapa Rabb kita, baru kita dituntut untuk beribadah kepada Rabb yang sudah kita ketahui. Dari sini tauhid terbagi menjadi 2, tauhidul ilmi wal ma'rifati wa tauhidil qasdi wat taladi. Pertama tauhid yang berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan, dan itu 2, rububiyah dan asma wa sifat. Baru bicara tentang tauhid al-qasdi wa talab, tauhidul amal nama, tauhid yang bicara tentang ibadah. Dan dari sini menunjukkan takdimul ilmi alal amal nama, mendahulukan ilmu dibandingkan amal. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmu bahwa di sana tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian beristighfarlah engkau. Di sini Allah dahulukan ilmu baru amal. Makanya Imam Bukhari membuat 1 bab dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu, kemudian berkata-kata dan beramal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan hanya kepadamu ya Rabb aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Rabb aku meminta pertolongan, kalau sebelumnya tidak memahami kalimat ayat yang 3. Maksudnya gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin terkandung di dalamnya al-mahabbah, kecintaan kepada Allah. Karena memuji itu karena cinta. Antum memuji orang benci, tidak mungkin antum puji kan? Memuji itu karena cinta. Ketika kita katakan alhamdulillah segala pujaan dan pujian hanya kepada Allah, kenapa kita memuji Allah? Karena kita cinta dengan Allah. Orang yang tidak cinta dengan Allah mustahil mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bagaimana dia akan menyembah Allah sementara di sana ada zat selain Allah yang ia cintai? Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim melahirkan raja harapan. Karena sebesar apapun dosa, kalau seseorang kemudian datang kepada Allah meminta ampun, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Ada harapan. Kalau seandainya seseorang mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dia mengatakan iyyaka na'bud?
hanya kepadamu kami menyembah, mustahil. Karena kalimat iyyaka na'bud itu kalimat ikhlas, tidak boleh menyelewengkan harapan kecuali kepada Allah. Kemudian maliki yaumiddin terkandung banyak padanya al-khauf, rasa takut, karena Allah lah penguasa alam semesta, kita tidak bisa apa-apa. Dia bisa mengadab sekehendaknya, dia bisa menghancurkan sekehendaknya, karena dia maliki yaumiddin. Maka terakhir sifat takut. Kalau seandainya seseorang takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mungkinkah dia mengatakan iyyaka na'bud? Mustahil. Karena takut tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tertib Al-Quran yang sangat indah. Didahulukan dengan mahabbah, dengan raja, dengan cinta, baru Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau anda betul-betul mencintai Allah, kalau anda betul-betul mengharap kepada Allah, kalau anda betul-betul takut kepada Allah, maka anda bisa beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in terdapat obat bagi kita selaku hamba Allah azza wa jalla. Obat dari dua penyakit yang sangat bahaya. Kalimat iyyaka na'bud mengobati penyakit riya, syirik, dan menyekutukan kepada selain Allah azza wa jalla. Karena ketika kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, berarti tidak ada selain Allah yang kita sembah. Kemudian iyyaka nasta'in mengobati penyakit al-kibar, kesombongan. Oh, kita masih butuh Allah, kita tidak boleh sombong. Kita masih mengharap kepada Allah, kita masih butuh Allah. Sehingga ketika sifat riya dan kibar itu hilang dengan kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, berarti kita mudah beribadah kepada Allah. Karena yang menghalangi ibadah itu riya dan sombong. Kemudian juga bisa menghilangkan yang pertama, penyakit syubhat. Ketika kita katakan iyyaka na'bud, maka kita sedang mengobati penyakit syubhat. Dan iyyaka nasta'in berarti kita sedang mengobati penyakit syahwat. Dan dua penyakit ini bahaya. Satu dari syaitan dan satu dari jiwa kita sendiri. Syubhat datang dari syaitan. Dan cara melawan syaitan hanya dengan ibadah. Kalau anda membaca Quran, setan lari. Kalau anda berzikir, setan lari. Kalau anda salat, setan benci. Hanya dengan ibadah kita bisa mengusir syaitan. Kemudian syahwat yang datang dari jiwa. Syahwat tidak ada kaitan dengan syaitan. Dan Allah yang mengatakan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu merintahkan keburukan. Seandainya seseorang tidak digoda syaitan pun, orang bisa sesat dengan hawa nafsunya. Inilah yang melahirkan penyakit syahwat. Keinginan untuk berzina, keinginan untuk minum khamar, keinginan untuk membunuh, keinginan begitu seterusnya. Syahwat. Ingin dunia, ingin kesenangan, itu syahwat artinya. Dan ini merusak akhlak. Kalau syubhat merusak agama. Lah kalimat iyyaka nasta'in, kita meminta pertolongan kepada Allah agar hati kita ini istiqamah, agar hati kita tidak merubah, tidak mudah berubah gitu ya, sehingga kita mudah mengikuti hawa nafsu. Dan hanya dengan pertolongan Allah hati kita akan istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'ati. Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ghayah dibandingkan wasilah. Ghayah itu tujuan, wasilah itu perantara. Iyyaka na'bud ini ghayah namanya. Tujuan diciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan kita diciptakan. Bahkan bukan tujuan kita saja diciptakan, semua alam semesta, mulai dari langit, bumi, alam semesta, galaksi-galaksinya, termasuk malaikat, jin dan manusia, termasuk juga binatang-binatangnya. Semua tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sungguhnya segala sesuatu yang diciptakan Allah Azza wa Jalla
Semua bertasbih, beribadah kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in baru cerita tentang wasilah, perantara. Karena tidak mungkin Anda datang kemari kecuali karena pertolongan Allah. Bisa Anda datang ke Masjidul Ilmi kalau tidak ada pertolongan Allah? Tidak bisa. Betapa banyak orang yang sehat, punya waktu luang, tidak bisa datang kemari, hanya untuk mengaji. Padahal dia punya kesehatan, dia punya waktu luang. Kenapa tidak datang? Itulah yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi SAW, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, satu kesehatan dan waktu luang. Sehat, waktu luang, kenapa tidak beribadah? Ada orang sehat tapi tidak ada waktu, ada orang punya waktu tapi tidak sehat. Tapi ada yang diberikan dua-duanya tidak juga beribadah. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan ghayah sebelum wasilah, supaya kita tahu apa gunanya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud, lihat dhamir kata ganti daripada na'bud. Di situ menggunakan nun. Na'bud, bukan a'bud pakai hamzah alif. Nun itu artinya kami, hamzah itu artinya aku. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutnya kalimat na'bud, tidak a'bud? Iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Tapi Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kenapa kata gantinya menggunakan kami, bukan aku? Sebab kalau kata ganti dhamir itu disebut dengan mutakallim, a'bud, hanya kepadamu aku beribadah, berarti dia bicara tentang dirinya sendiri. Hanya dia saja yang beribadah kepada Allah. Tetapi ketika Allah sebutkan na'bud, berarti ibadah itu bukan hanya menyangkut diri kita saja, tetapi mengajak keluarga kita, mengajak tetangga, mengajak orang-orang untuk sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalimat na'bud ini terkandung pertama seluruh anggota badan kita. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh badan kita, semua kita serahkan kepada Allah. Cukup sampai di sini? Tidak. Tetapi dengan ibadah itu juga kita libatkan keluarga. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian dalam satu waktu, ajak keluarga kalian. Dari apa? Dari terhindar dari api neraka. Artinya ibadah. Karena ibadah itu pengaruhnya bukan untuk kita saja, tapi untuk keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan perintah salat dengan mengatakan wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Dan Allah katakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar. Karena pengaruh salat itu juga pengaruh kebaikan keluarga. Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ditangkap istrinya oleh Fir'aun, salah satu Fir'aun di zamannya, kemudian istrinya hendak dilecehkan, hendak dijamah oleh si Fir'aun Mesir ini. Tapi kemudian Ibrahim salat, dia berdoa kepada Allah untuk ditolong istrinya. Maka setiap raja Fir'aun ini hendak menjamah istrinya, tidak bisa, sampai akhirnya ketakutan dan marah sama para penggawa prajuritnya dan mengatakan, kusuruh kalian mendatangkan manusia, kalian pula mendatangkan setan kemari. Takutan sama istrinya Ibrahim. Akhirnya disuruh pergi, dikasih budak Sarah. Allah selamatkan Sarah berkat salatnya Ibrahim. Artinya salat itu membawa pengaruh. Ketika keluarga itu ada yang salat, masih ada keselamatan dalam rumah, masih ada ketenangan. Tapi kalau orang tidak salat dalam rumah itu, tidak akan selamat rumah. Jadi salat itu adalah ibadah yang mempengaruhi yang lain. Makanya lafadznya bukan iyyaka a'bud, tetapi iyyaka na'bud.
Maksudnya mencakup orang lain juga. Makanya menggunakan dhamir kami. Kami itu orang ramai. Wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga. Di sini kita bicara tentang ibadah. Apa itu ibadah? Dan apa keutamaan ibadah? Kenapa pula Allah suruh kita ibadah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku tuntut mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah itu diambil kalimat dari kalimat al-dhul wal khudu. Ibadah itu diambil dari makna arti merendahkan dan menghinakan diri. Makanya ketika kita katakan hayawan mu'abbad, hewan mu'abbad, hewan yang tunduk, itu artinya. Ibadah itu artinya ketundukan. Kenapa ibadah itu artinya ketundukan? Karena di hadapan kita ada Rabb yang sangat kuat. Maka kita harus tunduk kepada Rabb yang sangat kuat, yang sangat perkasa. Al-Qahir fawqa ibadi, yang bisa melakukan apa saja kepada hambanya. Makanya ketika kita beribadah, artinya kita bertunduk kepada Zat yang maha kuat. Itu arti ibadah. Kenapa antum ibadah? Antum sedang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah. Makanya ibadah itu perlu khusyuk, ibadah itu perlu tumaknina, ibadah itu perlu ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada siapa ibadah itu? Kepada Allah. Dan Allah itu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di langit ada sesembahan, di bumi juga ada sesembahan. Ada orang yang menyembah bintang, matahari, bulan dan yang semacamnya di langit. Ada orang yang menyembah batu, gunung, lembah dan yang semacamnya di bumi. Bahkan hampir setiap makhluk dari zaman ke zaman pasti disembah. Kalau di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam orang hanya menyembah patung-patung orang-orang saleh. Di zaman Ibrahim berkembang kepada bintang, bulan, matahari. Akhirnya di zaman sekarang berkembang lagi sampai kepada ular sendok pun disembah. Zaman sekarang macam kan, gajah disembah, disembah. Sampai afwan, maaf saya pernah terbaca, sampai di India itu ada patung seorang wanita, kemudian nampak kemaluan, disembah juga. Alasannya dari situ keluar orang-orang baik. Ya tidak tahu, Fir'aun juga keluar dari situ. Artinya bahwa sampai ada orang yang seperti itu. Maka ketika kita katakan la ilaha fis sama, la ilaha fil ardi, tidak ada sesembahan di langit, tidak ada sembahan di bumi, tidak ada sembahan di alam semesta ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bukan bagian daripada sesembahan. Maksudnya begitu. Karena ada orang yang memahami bahwa Allah itu bukan orang Arab, seolah-olah apa? Allah itu bagian sesembahan yang dikeluarkan. Bukan begitu pemahamannya. Jadi ketika kita katakan la ilaha, kita ambil semua sesembahan, kemudian kita masukkan ke koper, kita kunci, ambil satu, yang ini dibuang. Bukan begitu pemahamannya. Allah itu bukan bagian dari sesembahan yang dikecualikan. Sesembahan Allah, tidak ada kaitan antara Allah dengan sesembahan yang disembah manusia. Kalimat pengecualian la ilaha illallah, kalau saya sederhanakan biar antum paham, bukan berarti kita comot semua Tuhan yang disembah selain Allah, ya mataharinya, ya bulannya, ya patungnya, kemudian setelah itu kita ambil, ini buang, ini tetapkan. Bukan begitu. Allah berbeda dengan ma'bud, sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Dia bukan bagian daripada itu, dia tersendiri. Makanya Allah mengatakan la ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan Allah badal daripada kalimat hak yang muqaddar, yang disembunyikan.
La ilaha haqqun illallahu. Namanya la dalam ilmu bahasa Arab, ada isim la, ada khobar la. La ilaha, ini isim la. Mana khobarnya? Makhdhuf, haqqun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah, itu pengertian. Kemudian badal hak adalah Allah. Jadi dia bukan bagian daripada makhluk, dia tersendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah manusia mengetahui sesembahannya dengan akalnya? Mungkinkah manusia mampu melihat sesembahan dengan kedua matanya? Mungkinkah manusia bisa mendengar secara langsung Tuhannya? Mustahil. Tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hamba. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup diri dari hambanya? Allah menutup diri dari hambanya sehingga hamba tidak bisa mendengar langsung, tidak bisa melihat langsung, tidak bisa membayangkan secara langsung, karena rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala buka tabirnya, di mana hijabuhun nur, dalam riwayat hijabuhun nar, di mana Allah Subhanahu wa taala punya hijab yang hijabnya cahaya, dalam riwayat hijabnya itu api. Kalau seandainya hijab itu tersingkap, la akhraqat ma bainas samawati wal ardh, akan terbakar langit dan bumi. Ketika Allah hijabi dirinya dengan cahaya, ini bentuk rahmat. Coba bayangkan kalau hijab itu terbuka, habis kita. Jadi kasih sayang Allah yang membuat dia terhalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihi salatu wasallam pernah meminta agar Allah diperlihatkan. Tapi apa jawaban Allah? Lan tarani, tidak bisa melihat. Kemudian Allah mengatakan, walakin dur ilal jabal, lihat gunung Saina yang penuh dengan batu yang kokoh itu. Kalau aku akan tampakkan diriku pada gunung itu, fa in istaqarra makana, kalau gunung itu tetap tidak hancur, fa saufa tarani, kau bisa melihat. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuha lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu, hancur lebur gunung itu. Musa pun pingsan. Kemudian Musa bangun dan mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb, aku tobat kepadamu. Aku enggak akan minta lagi agar engkau memperlihatkan dirimu kepada aku. Kalau gunung penuh dengan batu saja bisa hancur, kita ini tulang daging apalah kita ini. Artinya ketika Allah terhalangi antara dia dengan kita, itu rahmat dari Allah. Bani Israel ketika minta kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzur. Ya Musa, kami tidak akan beriman dengan kenabianmu sampai kami melihat Allah, katanya. Datang halilintar menyambar mereka, mati. Jadi terhalangnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa mendengar langsung, melihat langsung, membayangkan langsung. Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, siapa yang mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, siapa yang mengatakan Rasul Muhammad SAW melihat Rabbnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dia telah melakukan ucapan dusta. Tidak, Rasul tidak pernah melihat Allah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu ya Rasul dalam peristiwa Mi'raj? Maka Rasul mengatakan, nurun inni ara, dalam riwayat nurun anna ara, cahaya yang kulihat. Hanya hijabnya yang dilihat. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil terlihat di bumi. Mustahil. Makanya pemahaman melihat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Ada orang-orang yang gulu ekstrim, bisa melihat Allah di bumi, dan ini para pendusta. Seperti yang terjadi di Batam dulu. Bayar 500.000, masuk ke dalam kamar, tengok jolang isi air, komat kamit, nanti tengok Allah di situ. Gulu, mana bisa Allah dilihat di jolang? Pendusta. Musa saja tidak bisa, apalagi Anda. Rasul saja tidak bisa melihat Allah, kok pula ngaku-ngaku bisa melihat Allah? Ada orang yang menafikan Allah tidak mungkin dilihat di dunia akhirat, Mu'tazilah. Akal yang bicara, mustahil.
Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan, ya di dunia Allah tidak bisa dilihat, tapi di akhirat Allah akan menampakkan dirinya, dan itu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada penduduk sorga, ru'yatullah, mereka mampu melihat Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, saluni ma syi'tum fahada yaumun mazid, mintalah segala sesuatu wahai penduduk sorga, ini hari tambah nikmat untuk kalian. Penduduk sorga mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tubaiduna anin nar wa tudkhilana al-jannah. Ya Rabb, bukankah kau sudah memutihkan wajah kami, sudah mengeluarkan kami dari neraka dan masukkan ke dalam surga? Cukup ya Rabb, tak perlu lagi. Tapi Allah mengatakan, Allah karim, saluni masyid, minta sesuatu kepadaku. Maka mereka bergerak kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya Adam, apa yang harus kita minta kepada Allah? Maka Adam mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, salullaha ridha, mintalah keridhaan Allah azza wa jalla. Fa innallaha in sakhita alaikum akhrajakum kama akhrajani minal jannah. Kalau Allah sampai murka kepada kalian, kalian akan dikeluarkan dari surga sebagaimana dulu aku pernah dikeluarkan dari surga karena kemurkaannya. Minta keridhaannya supaya kalian tidak dikeluarkan lagi. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, nas'alu ridhaka, kami meminta keridhaan, dan Allah kabulkan. Semua penduduk surga melihat Allah. Mereka pun mengatakan, demi Allah tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tambahan nikmat yang melebihi nikmat semua penduduk surga, ru'yatullah. Tapi di dunia tidak mungkin Allah terlihat. Sekali lagi, kenapa Allah hijabi dirinya dengan kita? Supaya kita merasakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah perlunya kita ilmu tentang Allah, karena Allah tidak bisa terlihat, masalah. Allah tidak bisa didengar langsung suaranya oleh kita. Allah tidak bisa dibayangkan. Makanya kita harus paham siapa Tuhan kita, dan Allah sudah memahamkan siapa dirinya. Diutuslah Nabi SAW, diturunkan Al-Quran untuk memahamkan siapa dirinya. Nabi SAW datang dengan keterangan-keterangan menjelaskan siapa Tuhan kita, sehingga Tuhan tidak bisa dibayangkan, Tuhan tidak bisa dilihat secara langsung, Tuhan tidak bisa didengar, Tuhan tidak bisa dipikirkan. Tuhan itu dipelajari. Makanya orang barat, ketika tidak ada yang membimbing mereka tentang siapa Tuhannya, liarlah otak mereka ketika menggambarkan siapa Tuhan. Seperti orang barat ketika menggambarkan alien, gak pernah mereka itu melihat alien. Tapi mereka bayangkan, oh jangan-jangan alien itu seperti ini. Dibuatlah telinga panjang, dibuatlah taring, dibuatlah besar kepala, macam-macam. Lihat aja gak pernah. Antum dibohongi oleh Hollywood. Tak ada orang itu lihat alien. Itu hayalan. Karena bagi orang yang tidak pernah melihat kemudian menggambarkan, itu semua hayalan. Dihayalkan kayak sesuai dengan yang dilihat, sesuai yang didengar, sesuai yang dipikirkan. Digambarlah alien. Jumpa pun tidak ada dengan alien. Begitulah walillahil matsalul a'la. Ketika seseorang tidak dibimbing ketika menerapkan siapa Tuhannya, akhirnya liar ketika menggambarkan siapa Tuhannya. Bermunculanlah berbagai macam Tuhan-Tuhan yang jauh daripada ketuhanan. Muncullah istilah, jangan-jangan Tuhan itu kayak manusia. Dibuatlah Tuhan manusia. Jangan-jangan bukan hanya manusia, tangannya banyak. Dibuatlah Tuhan tangan banyak. Jangan-jangan Tuhan itu ada belalainya. Dibuatlah Tuhan gajah. Begitu ya? Karena terlampau liar otaknya. Oh bukan, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu binatang. Dibuatlah ular sendok, dibuatlah patung gajah, dibuatlah patung ini, patung ini. Yang lain mengatakan tidak, dia bukan binatang, bukan manusia. Akhirnya apa? Oh mungkin dia pohon, akhirnya nyembah pohon. Mungkin dia semacam tumbuh-tumbuhan, akar disembah. Liar kan? Ketika seseorang liar menggambarkan siapa Tuhannya, karena tidak ada yang membimbing masalahnya, maka ketika salah menetapkan siapa Tuhannya, maka akan salah pula ketika menyembahnya. Karena sudah salah dari awal. Ketika puncaknya salah, pasti bawahnya salah. Anda kalau menetapkan Tuhan sudah salah, pasti salah cara menyembahnya.
Yang lain mengatakan nyembah Tuhan. Oh, Tuhan itu perlu buah-buahan. Dia suka buah-buahan. Taruhlah jeruk, apel, yang nyembah Tuhan. Oh enggak. Tuhan tidak suka apel. Tuhan itu suka lidi yang dibakar. Lidi dibakar. Mbah Tuhan. Gitu ya. Kemudian, oh enggak itu. Tuhan tidak suka itu. Suka apa? Macam-macam lah dibuat kesukaan Tuhan. Sesuai dengan cara berpikirnya kan. Alhamdulillah ikhwan. Kita ini dapat hidayah. Kita tidak sembarangan liar menetapkan siapa Tuhan kita. Tapi Allah utus Rasulullah SAW menjelaskan siapa Tuhan. Supaya benar cara iyyaka na'budnya. Rasul datang menjelaskan Tuhan kita seperti apa. Karena begini ikhwan. Kalau saya contohkan. Nih. Botol aqua. Antum tidak pernah melihat ini. Tidak pernah melihat. Melihat botol ini tidak pernah. Kita tahu bahwa kemudian saya katakan tolong sifatkan botol itu. Antum tidak pernah melihat. Maka ada 3 kemungkinan. Antum bisa mensifatkan karena ada kembarannya. Antum pernah melihat kembarannya. Maka antum bisa mensifatkan botol yang tidak pernah antum lihat karena pernah melihat yang semisalnya. 1. Yang kedua, atau antum pernah melihat langsung. Yang ketiga, atau antum diceritakan orang lain tentang botol itu. Kan cuma 3 itu saja kan. Pertama, antum melihat langsung, antum bisa mensifatkan. Atau tidak pernah melihat langsung, antum bisa melihat kembarannya. Atau tidak melihat langsung, tidak melihat kembarannya orang yang bicara soal botol itu. Cuma 3 ini saja. Kita terapkan kepada Allah, walillah mathalul a'la. Pertama, kita tidak pernah melihat Allah. Mustahil kita bisa menggambarkan Allah. Karena tidak pernah melihat. Bagaimana caranya? Yang kedua, Allah tidak punya kembaran. Karena Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Tidak ada syarikat bagi Allah. Sehingga kita tidak bisa menggambarkan Allah dengan melihat kembarannya. Karena kembarannya pun tidak punya. Bagaimana caranya menggambarkan Allah? Sehingga yang memungkinkan yang ketiga, ada orang yang bicara tentang Allah, yang dipercaya Allah, dia menyampaikan zatnya kepada kita. Siapa mereka? Para perantara. Siapa perantara? Para nabi, para rasul. Hanya itu yang memungkinkan kita mengenal Allah. Makanya diutuslah Rasul kepada kita. Makanya iyyaka na'bud itu punya 2 syarat. Syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas kepada Allah, ittiba supaya kita benar caranya menyembah Allah, karena hanya utusan itulah yang paham siapa Allah dan bagaimana cara menyembah. Maka ikuti para utusan itu supaya kita benar menetapkan Allah dan bagaimana cara menyembahnya. Dan para utusan itu sudah diutus pada tiap-tiap umat ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini utusan. Seruan mereka, sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain Allah alias tagut. Dan Allah utus kepada kita umat Islam Nabi SAW. Maka pelajari Allah dari Nabi kita, dan pelajari bagaimana cara menyembah Allah dari Nabi kita. Makanya beriman kepada Rasul adalah pertama tasdiquhu fima akhbar. Kemudian yang kedua ta'atuhu fima amar. Kemudian yang ketiga wastinabu manaha anhu wa jaza. Kemudian yang keempat wa alla yu'badullah illa bima syara. Benarkan apapun yang dihabarkan Nabi, laksanakan apapun yang diperintahkan Nabi, jauhkan apapun yang dilarang Nabi, dan jangan menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi, karena hanya Dia yang paling tahu siapa Tuhan dan bagaimana cara menyembah. Inilah makna iyyaka na'bud. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun arkanul ibadah, sudah saya jelaskan tadi bahwa rukun ibadah itu 3. Al-mahabbah, ar-raja, al-khauf. Kecintaan, pengharapan, rasa takut. Kenapa demikian? Ada istilah ulama yang sangat bagus sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata para ulama? Man 'abadallaha bil hubbi wahdah. Barang siapa yang hanya menyembah Allah dengan cinta saja, fahuwa zindik, maka dia zindik. Wa man 'abadahu bir raja'i wahdah, fahuwa murji.
Siapa yang menyembah Allah dengan harapan saja maka sama dengan Murji'ah. Wa man 'abadallah bil khaufi wahdah. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan takut saja, fa huwa khariji, maka dia khawarij. Wa man 'abadallah bil khaufi wal hubbi war raja fa huwa mu'minun muwahhid. Maka dia seorang mukmin yang mentauhidkan Allah. Orang khawarij hulu terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan al-wa'id, ancaman. Makanya dia mudah mengkafir-kafirkan orang, karena yang dibaca hanya ayat-ayat ancaman saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, jahannam tempatnya, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Hanya itu yang dibaca, ayat-ayat wa'id, ancaman saja. Makanya kemudian akhirnya dia ekstrim, mudah mengkafirkan orang. Ketika melanggar sedikit saja kafir neraka, kafir neraka, kafir neraka. Itulah khawarij. Makanya manhaj mereka disebut manhaj takfir, mudah mengkafir-kafir karena hulu terhadap ayat-ayat ancaman saja. Kenapa? Karena hanya beribadah dengan takut saja. Ancaman kan melahirkan takut. Berbeda dengan Murji'ah pula, yang dibaca ayat harapan saja, sorga, 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 sorga. Akhirnya apa? Dia tidak takut dengan ancaman. Makanya pemahaman Murji'ah, Anda masih dikatakan beriman walaupun bermaksiat. Kenapa? Ada harapan ampunan, 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 ampunan. Oh, rahmat Allah luas, tenang, tenang, tenang. Maksiat tidak masalah. Dan pula dia, terbalik dia. Kenapa? Hulu ekstrim terhadap harapan. Jadilah Murji'ah dia. Dan itu. Lain pula dengan Khawarij, lain pula dengan Murji'ah. Ada juga zindik. Orang-orang al-hub, orang-orang yang mencintai Allah hanya dengan cinta saja. Saya tidak pantas masuk surga, tapi saya juga takut masuk neraka. Jadi kamu beribadah apa? Saya cinta, yang penting saya ibadah dengan al-hub, dengan hub, dengan hub saja. Nabi al-hub wal khauf wal raja digabungkan jadi satu. Dan itu isi Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hub, ar-rahman, ar-rahim, ar-raja, maliki yaumiddin, khauf, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dengan 3 perkara itu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat iyyaka na'budu ini kalau kita mau kupas sebagaimana keterangan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banyak keajaiban-keajaiban yang kita bisa petik dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi masalahnya juga kalau kita hanya bicara iyyaka na'budu, ya apa selesai Al-Fatihah ya? Kali pertemuan 1 ayat saja. Ya, kita jelaskan secara global. Kalau secara rinci membahas iyyaka na'budu dan mengambil kitab Ibnul Qayyim saja nggak selesai-selesai berbulan-bulan. Berjilid-jilid masalah kitab. Hanya menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.